setiap hari. Apa itu? Jadi hama itu dikelola ya dengan memadukan beberapa teknik teknik pengendalian. Jadi, pengelolaan hama dengan cara memadukan beberapa teknik pengendalian. Satu, teknik budidaya, ya, misalnya ada tanam serempak, itu maksudnya untuk memutus siklus hidup hama yang hama suatu tanaman, misalnya walang sangit ya. Jadi teknik tanam serempak itu begitu tanam serempak ratusan hektar atau bahkan ribuan hektar, setelah itu sudah diganti tanaman lain yang bukan tanaman padi ya. Sehingga untuk generasi berikutnya di walang sangit tidak punya makanan ya. Ngerti maksudnya ya? Jadi diputus siklus hidupnya. Kemudian nanam varietas tahan misalnya ya. Kemudian menggunakan pestisida nabati yang tidak berbahaya bagi musuh alami. Jadi kalau menggunakan insektisida atau pengendali hama yang sintetik itu biasanya tidak selektif, jadi tidak membunuh satu jenis sama saja, tapi semua yang musuh alami, predator, polinator terbunuh juga, itu kerugiannya. Jadi menggunakan pestisida yang selektif, yang dari bio, baik dari bumi misalnya, yang bisa mematikan hama, dari virus, dari bakteri, itu namanya dari biopestisida. Yang ketiga itu mekanik, menggunakan alat propiokan misalnya ya, menggunakan pentung-pentung itu untuk sawah itu, menggunakan cangkul, lubangnya dibongkar, menggunakan lampu perangkap. Jadi lampu perangkap itu selain berfungsi untuk memonitor intensitas serangan suatu hama, juga berfungsi sebagai alat pengendali untuk hama-hama yang noktural. Noktural itu suka hidup malam, suka cahaya ya. Kemudian secara biologis, misalnya menggunakan musuh alami pupuk beluk, burung hantu, itu alga ya, bahasa Latinnya, itu untuk pengendalian hama tikus. Sudah banyak di Banyuwangi, banyak juga ya. Itu. Menggunakan telur parasitoid ya, Trichoderma japonicum misalnya, telur diriring, diletakkan, ditempelkan atau ditempatkan pada suatu titik tertentu dari lahat, yang gunanya ketika dia menetas akan memangsa telurnya, memangsa larvanya, telurnya hama penggeret batang ya, itu seperti itu biologis namanya. Jadi yang namanya PHT itu menggabungkan salah satu atau salah dua, salah tiga ya, menggabungkan beberapa more than two metode. Jadi lebih dari dua metode yang digabungkan, itu namanya ini bukan perkuliahan, tetapi saya hanya melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Eka sama Pak Eki. Itulah PHT prinsip-prinsipnya. Kemudian
kemudian tujuannya apa PHT? Untuk menekan agar populasi hama predator itu dalam kondisi seimbang. Artinya tidak ada dominansi hama. Bagaimana cara untuk mengetahui adanya dominansi dan sebagainya itu pakai rumus seperti di kuliah nanti. Ada rumusnya, cara menghitung dominansi Simpson. Itu adalah metode. Kemudian langkah-langkah apa untuk pengelolaan untuk PHT itu, langkah-langkahnya apa? Ciri khas dari PHT itu adalah adanya monitoring. Jadi tidak benar kalau PHT itu disemprot secara berkala, itu salah. Tapi harus melalui monitoring. Monitoring caranya bagaimana? Ya, satu, melakukan pengamatan. Misalnya ini ada dua lahan A, lahan B. Diamati ini misalnya di Probolinggo ya, di Python ini di mana tadi yang BWI ya. Jadi mana ini? Timur dulu bukan? Jauh. Dekatnya waktu alat suruh pakai kan banyak ya. Misalnya ambil 50 tanaman sampel. Tanaman contoh 50 yang diambil secara zigzag gitu. Atau let satu sama di Banyuwangi. Tanaman padinya sama ya umurnya. Kemudian masing-masing ini diamati. Semua hama dikumpulkan, dikoleksi, kemudian diidentifikasi. Ya. Identifikasi herbivornya berapa, hamanya berapa, predatornya berapa ekor ya, berapa spesies, berapa ekor, sama berapa spesies, berapa ekor predatornya. Kemudian parasitoid ini apa saja spesiesnya, berapa ekor jumlahnya untuk masing-masing ini. Kemudian pollinatornya berapa spesiesnya, berapa ekor masing-masing spesies. Misalnya hama ya, ada wereng berapa ekor, ada walang kaling berapa ekor, ada belalang berapa ekor ya. Kalau belalang domba masuk ke predator. Predatornya misalnya laba-laba, berapa spesies laba-labanya, kemudian berapa ekor, sama seperti itu ya. Ini namanya dikoleksi ya, melalui pengamatan yang minggu sekali biasanya. Lalu diidentifikasi, langkah berikutnya diidentifikasi sama yang herbivornya berapa, predator berapa, jumlahnya berapa ekor. Dianalisis melalui metode Shannon-Winner. Ini ada di kuliah nanti. Sehingga ini lebih sehat mana antara lahan di Python dengan di Banyuwangi. Kemudian dianalisis, artinya indeks keragamannya, indeks keanekaragamannya makin besar, itu makin sehat. Kesimpulannya seperti itu. Kemudian mahasiswa menganalisis, menghubungkan kenapa kok lebih sehat di Banyuwangi misalnya ya. Tanya ke petani yang punya ini, varietasnya apa, kemudian selain varietas adakah metode dicatat
yang digunakan di Banyuwangi. Gabungan dari mekanik, kemudian pestisida nabati misalnya, kemudian menggunakan pengendalian biologis, ada pupuk beluk, tidak burung hantu, misalnya di Python tidak ada. Itu salah satu penyebab ya. Nah, maksudnya mahasiswa harus bisa mengkritisi hal ini. Nah, kemudian bagaimana dengan lampu perangkap? Lampu perangkap ya juga dimasukkan ke PHT. Jadi dia merupakan salah satu teknik PHT ya, menggunakan lampu perangkap di mana di lampu itu diberi corong masuk ke penampungan berupa plastik yang tidak bisa keluar lagi. Itu selain fungsinya mengendalikan hama, juga mengidentifikasi hama apa saja, predator apa saja yang ada, yang terkumpul di situ. Dan khusus untuk ilmu ipteker ini, itu yang paling efektif itu adalah lampu perangkap. Kalau secara manual ya, melihat intensitas serangan, jenisnya itu sudah kuno. Jadi ini ada yang sekarang sudah ada linknya di antara negara-negara ASEAN, Asia, Korea, Indonesia dan sebagainya, untuk mengetahui bagaimana sih keadaan hama pengerek batang padi di Asia. Pakai link ya, pakai web ya, gitu. Dan terbuka. Analisisnya juga spesifik. Karena varietasnya bahan hama, penggunaan pestisida nabati, terus menggunakan alat mekanis, terus yang secara biologis apa ada lagi? Ada sanitari, membersihkan lahan itu. Sanitasi. Ya. Dibersihkan itu dari lubang-lubang tikus apa itu. Nah, itu memadukannya itu setiap wilayah tidak sama, tergantung biasanya dari pengetahuannya apa. Kalau dulu ada sekolah SLPHT di pemerintah, proyek-proyek pemerintah itu, saya kira bisa ya dengan mengikuti kuliah blok yang beberapa acara itu. Misalnya, indeks diversitasnya Python lebih rendah misalnya ya, tidak ada dominansi hama misalnya, maka kesimpulannya Python lebih jelek pengelolaan hamanya. Nah, itu cara menyimpulkannya jeleknya di mana? Misalnya petani Python, si pemilik sawah, tidak ngerti varietasnya itu tahannya apa enggak. Kedua, dia sudah tepat dosis apa enggak, konsentrasinya apa sesuai anjuran apa enggak, di situ ya. Misalnya di Banyuwangi sudah pasti. Di Banyuwangi, apalagi yang di daerah Simoduro, itu ada eksportir padi organik. Semuanya menggunakan pengelolaan hamanya pakai organik, pakai kesnap, dia menggunakan pestisida dari bumi, sudah dari jamu, sudah saya lihat sendiri waktu supervisi PKL mahasiswa. Saya kira itu